Namaku Dika. Umurku 23 tahun. Baru pindah ke kota ini buat kerja di salah satu toko elektronik di pusat perbelanjaan. Karena belum punya cukup tabungan buat ngontrak sendiri, aku cari kosan yang nggak terlalu jauh dari tempat kerja. Setelah muter-muter beberapa hari, akhirnya aku nemu satu rumah kos yang kelihatannya nyaman dan tenang. Lokasinya agak masuk ke dalam gang, tapi suasananya bersih dan nggak terlalu ramai. Yang punya rumah kos itu namanya Bu Yani. Perempuan berumur sekitar 40-an, berpenampilan rapi, dan ramah banget waktu pertama kali aku datang. Dia bilang kalau suaminya udah meninggal beberapa tahun lalu, dan sekarang dia tinggal sendiri. Rumahnya besar, ada 4 kamar, tapi cuma 3 yang disewain buat anak kos. Saat itu, cuman aku yang ngisi. 2 kamar lainnya katanya kosong karena belum ada yang cocok. Aku sih nggak terlalu mikir, malah senang karena berarti suasananya tenang. Pertama-tama, aku pikir ini tempat ideal banget. Bu Yani sering masak dan suka nawarin makanan. Kadang kalau aku pulang malam, dia duduk di ruang tamu nungguin sambil nonton TV. Dia suka ngajak ngobrol, dan obrolannya enak. Gaya bicaranya lembut, dan dia sering senyum. Tapi bukan senyum genit, lebih kayak senyum ibu-ibu yang perhatian sama anak muda yang jauh dari rumah. Aku ngerasa kayak diperlakukan sebagai anak sendiri. Kadang aku jadi ngerasa agak nggak enak hati, karena merasa terlalu dimanjain. Tapi tiap kali aku bilang makasih atau minta maaf, dia cuma bilang, "Ibu, senang ada yang nemenin di rumah ini." Dari situ aku mulai agak curiga. Maksudnya, ya wajar sih kalau orang tua yang tinggal sendiri butuh teman ngobrol, tapi frekuensinya makin lama makin sering. Awalnya cuma ngobrol sore sambil minum teh di dapur. Tapi lama-lama, Bu Yani mulai sering ngetuk pintu kamar malam-malam, bilang nggak bisa tidur. Waktu itu jam 10:30 malam. Aku baru aja selesai mandi dan mau rebahan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Mas Dika, boleh ibu masuk?" katanya dari luar. Aku agak ragu, tapi akhirnya aku jawab, "Masuk aja, Bu." Dia masuk dengan bawa 2 gelas teh. Duduk di pinggir tempat tidurku, dan mulai cerita soal masa lalunya. Tentang anak yang pergi ke luar negeri dan udah lama nggak pulang-pulang. Tentang suaminya yang meninggal tiba-tiba waktu rumah ini sedang direnovasi. Dia bilang sejak saat itu, rumah ini terasa sepi banget. Kadang dia sampai ngomong sendiri saking nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Aku ngangguk-ngangguk aja sambil nyeruput teh. Tapi ada satu bagian dari ceritanya yang bikin aku agak ngerasa aneh. Dia bilang, kadang ibu ngerasa rumah ini nggak bener-bener kosong. Seolah ada yang masih tinggal di sini. Aku nanya maksudnya apa, tapi dia cuma geleng pelan. "Nggak usah dipikirin, Mas. Mungkin ibu aja yang suka halu. Udah tua, jadi suka ngerasa ada yang nemenin padahal nggak ada siapa-siapa." Waktu itu aku mikir dia cuma kesepian. Tapi setelah malam itu, aku mulai sering dengar suara-suara aneh. Kayak langkah kaki di lorong padahal aku tahu, cuma ada aku dan Bu Yani. Pernah juga tengah malam, aku bangun karena dengar suara pintu kamar yang paling ujung kebuka. Suaranya pelan banget, ngiik, tapi cukup jelas buat bikin aku kebangun. Besok paginya aku tanya ke Bu Yani, "Bu, tadi malam ibu masuk kamar kosong ya?" Dia cuma senyum tipis. "Enggak kok, ibu tidur dari jam 10. Aku diam. Mungkin cuma halusinasi. Tapi entah kenapa, aku jadi mulai nggak tenang tiap malam. Dan yang paling bikin aku bingung, Bu Yani tetap aja kelihatan santai. Bahkan makin sering ngajak ngobrol malam-malam. Pernah suatu malam, aku lagi di ruang tamu nonton TV, sekitar jam 10. Dia duduk di sebelahku, bawa cemilan. Kita nonton acara sinetron bareng. Tapi pas aku lagi serius liatin layar, tiba-tiba dia nanya, "Mas Dika, kalau ibu minta ditemenin tidur, Mas keberatan nggak?" Pertanyaan itu kayak palu yang jatuh dari langit. Aku langsung noleh dan bengong. "Maksudnya, Bu?" Dia ketawa kecil, maksudnya nemenin ngobrol. "Tidur di ruang tengah aja. Ibu takut tidur sendirian di kamar. Kadang suka ada suara-suara dari plafon." Aku ketawa garing, coba ngusir rasa nggak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Saya temenin deh di ruang tengah, Bu. Tapi tidurnya masing-masing ya. Saya takut nanti ibu saya datang dalam mimpi dan marah." Dia ikut ketawa, tapi matanya kelihatan sayu.
seolah ada yang dia sembunyikan. Malam itu aku nemenin dia di ruang tengah, duduk di sofa sambil pura-pura nonton TV sampai dia ketiduran. Aku pun balik ke kamar dengan kepala penuh tanda tanya. Beberapa hari berikutnya, suasana makin aneh. Setiap aku lewat lorong menuju kamar mandi, aku selalu merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi begitu nengok, nggak ada siapa-siapa. Aku pikir mungkin cuma sugesti, tapi makin hari, perasaan itu makin kuat. Bu Yani makin sering ngetuk pintu malam-malam. Kadang cuman buat bilang dia mimpi buruk, kadang dia minta ditemenin duduk di ruang tamu, katanya karena ngerasa dingin tiba-tiba. Dan yang bikin aku makin bingung, lampu ruang tamu sering banget kedip-kedip kalau kami lagi ngobrol malam. Awalnya aku kira masalah listrik, tapi itu cuma terjadi kalau kami berdua aja yang lagi ngobrol. Kalau siang atau aku sendirian, lampu itu nggak pernah masalah. Aku mulai ngerasa, mungkin benar kata Bu Yani, rumah ini nggak sepenuhnya kosong, dan mungkin alasan kenapa 2 kamar lain nggak pernah diisi, bukan karena nggak ada yang mau, tapi karena emang nggak boleh ada yang tinggal di sana. Dan mungkin aku cuman dipilih buat sesuatu yang belum aku ngerti sepenuhnya. 3 hari setelah malam yang aneh itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Sinar matahari belum terlalu terang waktu aku keluar kamar sambil bawa ember cucian. Tempat nyuci di rumah ini ada di belakang, dekat taman kecil yang kelihatan udah lama nggak dirawat. Rumputnya tumbuh liar, dan beberapa pot bunga kelihatan retak dan kering. Aku nggak terlalu mikirin suasananya waktu itu, yang penting nyuci dulu sebelum berangkat kerja. Pas aku lagi ngeringin baju dan ngucek sisa cucian terakhir, tiba-tiba dari sudut mata aku kayak ngeliat ada bayangan lewat pelan di belakang semak taman. Awalnya aku pikir itu kucing, tapi bentuknya tinggi, dan jalannya kayak orang. Aku langsung noleh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Taman itu sepi, cuma suara gesekan dedaunan yang bikin suasana tambah aneh. Aku buru-buru beresin cucian dan balik masuk rumah. Tapi yang bikin aku agak merinding adalah pas aku masuk lewat pintu belakang, aku ngelihat Bu Yani lagi tidur di sofa ruang tamu. Dia pakai daster putih, rambutnya setengah menutupi muka, dan posisi tidurnya miring ke kiri, kayak orang habis kecapekan banget. Aku diam sebentar, karena tadi aku yakin banget ada sosok jalan masuk rumah lewat belakang. Tapi ternyata dia tidur. Siapa dong yang tadi jalan? Aku jalan pelan ke arah tangga dan naik ke kamar. Sepanjang hari di tempat kerja aku jadi kepikiran terus. Beberapa kali aku keinget kejadian itu dan rasa nggak enak mulai tumbuh di dada. Tapi aku coba ngerasionalisasi semuanya. Mungkin cuma bayangan pepohonan, atau mataku yang masih ngantuk. Aku capek jadi bisa aja pikiranku ngaco. Tapi malam itu, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Jam 9 malam, aku baru pulang. Begitu masuk rumah, suasananya udah beda. Lampu ruang tamu agak redup, kayak baru nyala setengah. TV nyala, tapi nggak ada orang di ruang tamu. Aku manggil Bu Yani beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Aku jalan ke arah dapur buat ambil air minum, dan di sanalah aku nemuin dia. Dia lagi duduk sendiri di kursi makan, mukanya pucat, dan matanya kosong. "Ibu kenapa?" tanyaku sambil ngeluarin air galon dari dispenser. Dia nggak langsung jawab, cuman duduk diam, seperti sedang mikirin sesuatu yang berat. Setelah beberapa detik, dia baru buka suara. "Mas Dika, ibu boleh cerita sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Aku duduk di seberangnya dan mengangguk. Dia mulai cerita, pelan tapi jelas. Katanya, dulu rumah ini nggak kayak sekarang. Ramai, banyak suara tawa, dan selalu hangat. Tapi sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan aneh waktu renovasi bagian belakang rumah, suasana berubah drastis. Malam-malam sering terdengar langkah kaki dari atas, padahal rumah ini 1 lantai. Kadang dapur berantakan sendiri tanpa sebab. Dan yang paling parah, kamar kosong yang di ujung kanan rumah sering kedengeran suara orang nangis. Aku langsung merinding dengar itu. Karena itu kamar yang sering banget pintunya kebuka sendiri malam-malam. Ibu pernah coba tutup pakai paku dan kunci ganda, lanjutnya pelan. Tapi selalu kebuka sendiri, kayak ada yang marah kalau kamar itu dikunci. Aku diem, nggak tahu harus komentar apa. Dia cuma tertunduk sambil megang gelas teh yang udah nggak ada isinya.
Sejak suami ibu meninggal, ibu ngerasa kayak ada yang masih tinggal di sini. Kayak dia belum pergi sepenuhnya, katanya lagi. Aku masih diem. Tapi sekarang kepalaku penuh pertanyaan. Apa mungkin sosok yang dia maksud itu beneran suaminya? Dan apa mungkin itu juga yang aku lihat di taman belakang? Malam itu aku balik ke kamar lebih awal. Aku ngelihat kamar di ujung lorong masih kebuka. Tirainya goyang pelan, padahal semua jendela tertutup. Aku berusaha buat nggak terlalu mikirin, tapi pas aku lagi mau nutup pintu kamar, tiba-tiba ada suara kayak kursi diseret dari ruang tamu. Bunyinya krek, krek, pelan, tapi jelas banget. Aku buka pintu lagi dan intip dari celah. Kursi goyang yang biasanya ada di pojok ruang tamu, goyang sendiri. Pelan banget, kayak ada yang duduk di situ. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aku ngelangkah pelan ke arah pintu, tapi belum sempat keluar. Tiba-tiba suara itu berhenti. Kursinya diem, sunyi. Lalu lampu ruang tamu kedap-kedip 3 kali, dan mati total. Aku langsung nutup pintu kamar dan kunci rapat-rapat. Aku nyalain lampu kamar, lalu ambil HP dan buka aplikasi Murotal. Malam itu aku tidur sambil dengerin surat Yasin. Dan jujur, aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin itu. Tapi entah kenapa aku ngerasa lebih tenang. Keesokan paginya, aku keluar kamar dengan muka lesu. Aku ketemu Bu Yani di dapur, lagi nyeduh kopi. Tapi kali ini dia nggak senyum seperti biasanya. Mukanya pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Seolah dia juga nggak tidur semalaman. Mas Dika, semalam dengar suara apa-apa nggak? Tanyanya sambil menatap cangkir. Aku cuma bisa jawab lirih. Iya Bu. Kursi goyangnya gerak sendiri. Dia ngangguk pelan. Kadang-kadang emang suka begitu, apalagi kalau malam Jumat. Hari itu aku putuskan buat nggak banyak ngomong. Aku mulai sadar, rumah ini mungkin nyimpen lebih banyak rahasia daripada yang aku kira. Dan kehadiranku di sini seolah bukan kebetulan, seolah aku dipilih atau malah dijebak. Hari-hari setelah kejadian itu, aku mulai mempertimbangkan untuk pindah kos. Tapi entah kenapa, selalu ada aja yang menahan. Entah karena rasa nggak enak ninggalin Bu Yani yang terlihat makin murung, atau karena rasa penasaran yang makin hari makin mengganggu pikiranku. Aku sendiri nggak ngerti. Tapi semakin aku tinggal di rumah itu, perasaan was-wasku justru makin parah. Malam itu aku pulang agak larut. Toko tempatku kerja tutup jam 9, dan aku baru bisa sampai rumah hampir jam 10 malam. Rumah dalam keadaan gelap. Nggak seperti biasanya yang lampunya selalu nyala. Aku buka pagar pelan-pelan, masuk lewat pintu depan, dan ternyata memang semua lampu mati. Tapi anehnya, pintu nggak dikunci. Aku sempat manggil pelan dari depan, Bu Yani, saya pulang. Tapi nggak ada jawaban. Aku nyalain lampu ruang tamu, dan suasananya langsung terasa berbeda. Kayak dingin tiba-tiba. Bukan dingin karena angin atau AC, tapi dingin yang menusuk dari dalam. Kayak lagi berdiri di tengah kabut. Aku jalan pelan ke dalam, dan saat aku sampai di ruang makan, aku lihat gelas kaca pecah berantakan di lantai. Kayaknya baru pecah. Aku langsung panik, takut Bu Yani kenapa-kenapa. Aku keliling nyari dia, ngetuk kamarnya pelan-pelan. Tapi nggak ada suara, aku coba buka pelan, ternyata kosong. Kamarnya rapi, ranjangnya juga belum disentuh. Lalu aku coba ke arah dapur, tapi sama saja, sepi. Dan yang bikin aku benar-benar gemetar adalah ketika aku lewat lorong menuju kamar, aku lihat pintu kamar paling ujung, yang biasanya selalu tertutup setengah, malam itu kebuka lebar. Di dalamnya gelap total, tapi aku bisa ngerasa ada sesuatu di dalam sana. Bukan orang, tapi sesuatu. Aku langsung balik arah dan buru-buru masuk ke kamarku sendiri. Kusambar tas kecilku, niatnya malam itu juga aku cabut dari rumah itu. Tapi baru aja aku kunci pintu kamar dari dalam, tiba-tiba terdengar suara ketukan di luar. Tok! 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 Aku diem. Jantungku berdetak kencang. Aku deketin pintu pelan-pelan dan nanya, Bu Yani. Nggak ada jawaban. Tok! 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 Kali ini lebih keras. Aku tempelin telingaku ke pintu, berharap ada suara, tapi yang kudengar justru suara napas berat. Kayak ada orang berdiri persis di balik pintu, napasnya kasar dan dalam.
Perlahan aku ngintip dari celah bawah pintu. Dan disitulah aku lihat sesuatu yang bikin aku benar-benar nggak bisa bergerak. Itu kaki, tapi bukan kaki manusia biasa. Kulitnya hitam legam, kasar kayak arang terbakar, dan jari-jarinya panjang seperti cakar. Kakinya diem di depan pintuku. Aku mundur pelan, takut suara langkahku kedengeran. Tapi belum sempat aku ambil napas, tiba-tiba suara dari luar terdengar jelas. "Mas Dika, boleh ibu masuk? Ibu nggak bisa tidur." Itu suara Bu Yani, tapi aku tahu, itu bukan dia. Sesuatu di balik pintu itu bukan manusia. Suaranya mirip, tapi ada gema aneh di baliknya, kayak suara rekaman rusak. Aku langsung mundur ke sudut ruangan dan baca doa yang aku bisa. Mulutku gemetar, tangan dingin, dan rasanya aku udah nggak sanggup lagi. Ketukan pintu berhenti. Tapi suara langkah kaki terdengar menjauh, lalu sunyi. Aku duduk di lantai sampai subuh. Nggak berani buka pintu. Begitu cahaya matahari masuk lewat jendela, aku baru berani keluar. Tapi yang aku temukan bikin aku makin bingung. Rumah itu kosong. Semua perabot masih ada, tapi jejak kehidupan seolah-olah menghilang. Nggak ada sisa teh, nggak ada masakan di dapur. Bahkan foto-foto Bu Yani yang biasanya dipajang di ruang tamu, lenyap. Kamar Bu Yani juga kosong, seperti nggak pernah ditinggali. Aku keluar rumah dan langsung ke rumah tetangga sebelah buat nanya. Yang buka pintu seorang bapak-bapak tua. Aku langsung cerita cepat. Kalau aku anak kos Bu Yani dan sejak semalam beliau menghilang. Tapi bapak itu malah mandang aku heran. Dia narik napas pelan lalu bilang, "Mas tinggal di rumah itu sendirian?" Aku bingung. Maksudnya? Rumah itu udah kosong dari 2 tahun lalu. Ibu Yani meninggal, gantung diri di dapur. Setelah suaminya meninggal jatuh waktu renovasi, dia stres berat. Rumah itu sejak saat itu nggak pernah dikontrakan lagi. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Kepala rasanya kayak dipukul, jantung berdetak makin cepat. Semua hal yang selama ini aku anggap nyata, ternyata bukan. Bu Yani, udah lama meninggal? Aku langsung balik ke rumah, masuk kamar, dan ngambil semua barang seadanya. Aku cabut dari situ secepat mungkin, dan saat aku buka pintu untuk terakhir kalinya, aku sempat nengok ke ruang tamu. Kursi goyang itu, goyang sendiri lagi. Pelan, seperti ada yang duduk, dan samar-samar. Suara pelan terdengar dari balik ruang kosong di ujung lorong. "Mas Dika, jangan pergi dulu. Temani ibu sebentar lagi aja." Suaranya manis, lembut, tapi penuh bisikan dingin yang menyeret rasa takut ke tulang paling dalam. Aku tutup pintu keras-keras dan sejak hari itu, aku nggak pernah berani lihat ke belakang lagi.